Di kesempatan kali ini, ada sebuah video yang Mimin mau review, yaitu film dari negeri Korea tahun 2015, berjudul Eteon Salin, atau The Lost Choices dalam bahasa Inggrisnya. Film ini bergenre thriller, yang pasti bisa memberikan efek-efek menegangkan buat semua teman-teman pecinta film thriller. Yang pasti, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review film The Lost Choices. Baiklah, langsung saja kita ke review The Lost Choice. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang diborgol di dalam sebuah ruangan interogasi. Wanita itu tampak dingin dengan tatapan kosong dan menjawab asal-asalan semua pertanyaan yang diberikan oleh polisi. Kemudian scene pun mundur ke 10 tahun yang lalu. Di sini kita bisa lihat ada seorang gadis muda yang terlihat sedang melatih menembak. Dengan gayanya yang khas, dia menembak papan sasaran dengan sangat baik. Wanita itu adalah Ji-Yoon Chae, tokoh utama dalam film ini. Ji-Yoon adalah seorang gadis muda yang energik, yang sekaligus mempunyai masa depan cerah. Dia berteman dengan Wong Kyung yang kurang beruntung hidupnya. Wong Kyung lebih banyak bergantung hidupnya dengan Jang Bae, yaitu seorang berandalan sekolah yang bergaul dengan preman-preman. Kemudian scene pun berpindah kepada Ji-Yoon yang sedang dalam perjalanan dengan orang tuanya. Kemudian mereka mengalami kecelakaan yang fatal akibat ulah beberapa anak yang ugal-ugalan bermotor di depan mobil mereka. Dan film The Lost Choices pun dimulai. Film pun berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana Ji-Yoon sedang melamar pekerjaan. Dia menjadi agak gagap bicaranya semenjak kecelakaan 10 tahun yang lalu. 감사합니다. 진짜 감사합니다. Kemudian dia pun dijanjikan untuk segera mendapatkan kabar mengenai lamarannya. Ternyata Ji-Yoon sedang mencari pekerjaan yang lebih baik ketimbang di pabrik bersama dengan Wong Kyung. Sementara itu, atasan Wong Kyung terlihat mau nakal-nakal dengan Wong Kyung. Wong Kyung dan Ji-Yoon menyewa kos-kosan bersebelahan, dikarenakan Wong Kyung tinggal bersama dengan Jang Bae. Suatu malam terdengar kegaduhan di ruangan sebelah, dan Ji-Yoon pun langsung mengecek keadaan Wong Kyung. Ternyata dia sedang bertengkar hebat dengan Jang Bae, karena Jang Bae sedang mau mantap kuadrat dengan dia. Tetapi bukannya bertobat, Jang Bae malah dengan kasar membuli Ji-Yoon. Scene pun kemudian berpindah kepada seorang anggota kepolisian yang sedang memalak sejumlah besar uang keamanan kepada kepala gangster. Biasalah, gangster kan juga butuh di backup, kadang-kadang sama polisi. Nah, polisi itu bernama Detektif Park. Kembali ke pabrik Ji-Yoon dan Wong Kyung sedang bekerja, ternyata Ji-Yoon sangat tidak disenangi oleh kepala mandor di tempat tersebut. Pada waktu istirahat pun, Ji-Yoon bermaksud untuk menenangkan sahabat itu karena kejadian yang semalam terjadi. Tampaknya temannya mendapatkan smackdown lagi dari Jang Bae yang kasar itu. Kemudian Ji-Yoon pun mengajak Wong Kyung untuk kabur ke tempat yang lain. Namun Wong Kyung menolaknya dan bersikeras untuk tetap tinggal dengan Jang Bae. Scene pun berpindah ke seorang detektif wanita yang berada di rumah sakit. Detektif wanita itu adalah Detektif Kang. Dan adiknya dia dititipkan di rumah sakit tersebut. Tidak jelas karena apa. Sepertinya detektif tersebut akan datang mengunjungi adiknya bila ada telepon dari rumah sakit. Di kantor polisi, Detektif Park sedang marah-marah mendapatkan kabar bahwa detektif wanita tersebut sudah menyerbu sekelompok penjudi yang seperti yang dilindungi oleh Detektif Park. Di sini kita bisa melihat bahwa hubungan antara Detektif Kang dan Detektif Park tidaklah baik. Kita berpindah ke Wong Kyung. Bosnya berusaha untuk membuat dia mabuk dengan minum banyak, tapi untunglah ada Ji-Yoon yang segera mengajaknya pulang. Ketika sampai di luar, sekali lagi Ji-Yoon mengajak Wong Kyung untuk pindah kota. Namun Wong Kyung menolaknya dengan mentah-mentah karena tidak ada kemampuan yang dia miliki. Selain itu, Ji-Yoon juga sangat ahli dalam masalah desain. Kemudian Ji-Yoon pun pulang sendiri. Dan Wong Kyung pun kembali ke dalam
di mana mandor yang marah-marah kepada Wong Kyung karena Wong Kyung menolak pergi dengan bosnya. Dan dia pun pulang. Di jalan dia berhenti ketika melihat motor yang sedang lewat dan dia terlihat akan kecelakaan yang terjadi 10 tahun silam. Entah dia tahu atau tidak bahwa di dalam mobil tersebut ada Jiun dan juga orang tuanya, yang mana orang tua Jiun langsung tewas seketika di sana. Sementara itu Jiun menerima SMS dari tempat dia melamar sebagai desainer, tetapi masih belum ada kabar baik. Jadi dia juga belum bisa pasti untuk membawa Wong Kyung pindah kota karena belum ada pekerjaan pengganti. Di tengah perjalanan, ada beberapa orang yang menguntit Jiun. Ketika melewati lorong jalan, Jiun pun ditangkap dan diperkosa oleh 3 pria asing. Jiun berusaha melawan dengan menarik rambut pria tersebut, namun dia kalah jumlah. 2 orang memperkosanya dan 1 lagi mengambil KTP-nya. Setelah selesai, mereka meninggalkan Jiun begitu saja dan kabur. Di perjalanan, detektif Kang melihat Jion yang seperti tidak sadarkan diri dengan tatapan kosong. Namun dia tidak sempat turun dari mobilnya dan menolong Jion. Di kantor polisi, Jion melaporkan tentang pemerkosaan yang menimpa dirinya kepada polisi Park. Namun sepertinya polisi Park tidak menganggap serius kasus itu dan menganggap Jion hanya membuat laporan palsu. Sedangkan polisi Park juga sedang dalam masalah dan dia sedang pusing dengan kasus dia sendiri. Dan bahkan rambut yang diberikan sebagai bukti tidak dibantunya untuk diperiksa. Hal ini membuat Jion semakin tidak percaya polisi lagi. Detektif Kang yang baru saja menerima laporan perkosaan tersebut langsung ngamuk dan segera menuju ke kantor polisi. Sementara itu Jion sudah pulang ke rumahnya dan ternyata ada tamu tidak diundang. Apa kalian masih ingat pria nomor 3 yang mengambil KTP-nya? Nah, ternyata pria nomor 3 itu mendatanginya dan mengikuti alamat yang ada di KTP-nya. Dan dia pun tersenyum guys. Senyum yang kalian pasti tahu lah apa maksudnya. Senyum yang pasti kalian tidak bisa lupakan. Di kantor polisi, detektif Park dan Kang terlibat adu mulut. Akhirnya bos mereka terpaksa melerai mereka. Dan kembali ke Jion, Jang Bei yang ada di sebelah rumahnya sebenarnya bisa membantu. Namun karena Jang Bei juga tidak begitu peduli kepada Jiun, Jang Bei membiarkannya saja. Jiun yang tengah diperkosa oleh si pengecut tadi akhirnya berhasil melawan dan mengajar kepalanya hingga bocor. Tapi karena pemerkosa itu bersikeras terus, akhirnya Jiun tak sengaja memotong lehernya. Sehingga ketika kita bisa lihat Jiun sepertinya puas banget setelah melakukan hal itu. Ini mengingatkan Mimin pada sebuah film. Mimin prediksi film ini akan seperti film I Spit on Your Grave, tapi versi Korea. Tiba-tiba ternyata detektif Kang dan ajudannya datang, memberitahukan Jiun bahwa kasusnya sedang mereka tangani. Jiun yang sudah keburu membunuh pemerkosaannya, langsung mengusir mereka. Keesokan harinya Jiun mendapatkan SMS bahwa dia telah diterima menjadi desainer. Namun semua itu tidak ada gunanya. Sekarang dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mayat yang ada di kamarnya tersebut. Saat istirahat makan siang pun detektif Kang mendatangi pabrik di mana Jiun bekerja. Namun Jiun tidak bisa dibujuknya untuk melakukan pelaporan pemerkosaannya lagi. Kemudian detektif Kang pun tetap meyakinkannya agar dia tetap harus melapor agar tidak jatuh banyak korban lagi. Kemudian mereka pun makan bersama. Kang berusaha untuk mendekati Jiun karena Jiun punya kemiripan dengan adiknya yang ada di rumah sakit. Sementara itu di rumah, Jiun sudah menemukan cara untuk menghilangkan mayat si pengecut tadi. Malam itu, Wong Kyung meminta untuk mampir karena mabuk berat dan takut di smackdown lagi oleh Jang Bei. Tapi tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Jiun. Karena terus memaksa, Jiun pun akhirnya menamparnya. Tidak ingin ditampar lagi, akhirnya Wong Kyung pun pulang. Malam itu juga, Jiun memutuskan untuk membuang mayat pemerkosanya dan dia keluar dari rumahnya. Kemudian dia bertemu dengan Wong Kyung dan juga Jang Bei. Jang Bei memperingatkan Jiun agar jangan lagi membujuk Jung Kyung
untuk kabur karena itu akan sia-sia saja. Sementara itu detektif Park sedang mau mengunjungi Jiun, namun malah bertemu dengan Jang Bei. Jang Bei yang mengira polisi itu yang semalam dengan Jiun malah habis dihajar oleh detektif Park dan dipaksa mengatakan kemana Jiun pergi. Kemudian detektif pun menggunakan kesempatan ini untuk memeras Jiun karena telah membuat laporan palsu. Tapi sebenarnya itu adalah laporan yang asli. Sementara itu, detektif itu pun berkeliling kota mencari Jiun. Akhirnya dia menemukan Jiun yang masih mencari lokasi yang tepat untuk membuang mayat tersebut. Jiun yang sudah terdesak karena mayat itu sudah ketahuan. Akhirnya dia melarikan diri. Tentu saja detektif tidak membiarkannya lolos begitu saja. Akhirnya Jiun berhenti di sebuah jalan buntu dan di smackdown habis-habisan oleh detektif Park. Dan anehnya, nah di sini anehnya guys, hujan turun dengan derasnya seakan membela Jiun dan detektif pun tewas ditembak oleh senjatanya sendiri oleh si Jiun. Jiun yang sudah membunuh 2 orang sekarang sudah menjadi pembunuh 2 orang, berusaha untuk bunuh diri namun dia terlalu takut untuk melakukannya. Keesokan harinya, mayat detektif Park sudah ditemukan dan asisten detektif Kang yang ada di sana untuk mencatat kejadian lokasi tersebut. Diduga pembunuh detektif Kang adalah seorang penembak jitu. Hal ini membuat asisten detektif Kang mulai curiga terhadap Jiun. Sementara itu polisi berusaha mencari tahu siapa pembunuh detektif Kang dengan mengaitkan kemana dia pergi. Namun mereka menyimpulkan bahwa detektif Park dibunuh oleh gangster yang dilindungi sendiri, yaitu kelompok Sambu Mah. Selanjutnya kita bisa lihat di mana Wong Kyung sedang berusaha untuk mendapatkan posisi tetap di pabrik bosnya, walaupun dia akhirnya harus tidur dengan bosnya sendiri yang sudah tegangan tinggi itu ya. Sementara berita mengenai kematian detektif Park sudah tersiar di TV dan Jiun sudah terbiasa dengan sisa mayat yang ada di kulkasnya. Ya di sini agak lucu sih. Selanjutnya scene pun berpindah di mana adiknya detektif Kang mengunci dirinya di ruangan sehingga harus dipaksa untuk didobrak agar bisa masuk. Kemudian saking jengkelnya Park dengan adiknya, akhirnya dia pun merasa putus asa dan menelpon Jiun. Sambil bercerita sedikit tentang adiknya, Jiun pun berhasil diyakinkan untuk datang ke kantor polisi lagi untuk membuat berita laporan dan berikan Kang kepada Jiun sebuah komputer yang berisikan foto-foto narapidana. Siapa tahu pemerkosaannya ada di antara foto-foto tersebut. Di sini kita bisa lihat Jiun yang sudah semakin lihai memainkan perannya, berpura-pura lugu, seolah-olah dia adalah korban, padahal dia sudah menghabisi nyawa 2 orang. Karena kematian detektif Park, akhirnya kelompok Sambu Mak pun ditangkap dan diinterogasi. Salah satunya adalah pemerkosa Jiun yang mempunyai tato hati di sebelah kanan bahunya. Dan ketika mata mereka berdua saling bertatapan, namun pemerkosa yang tidak mengenal Jiun. Namun Jiun yang sangat dendam pun masih hafal dengan muka pemerkosanya. Jiun pun meninggalkan tempat itu segera mungkin dan menyiapkan rencana untuk menghabisi pemerkosanya tersebut dan hari pembalasan pun tiba. Jiun yang sudah memberanikan diri untuk melanjutkan rencana itu, ya diam-diam mengikuti 2 orang pria yang memperkosanya dari kejauhan. Namun si pria dengan tato hati tadi berusaha untuk pulang ke rumahnya sendiri. Sepertinya dia adalah buronan polisi sehingga rumahnya saja tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Namun tidak dengan Jiun. Alamatnya sudah dapat, nah sekarang tinggal menjalankan aksinya saja. Jiun terlihat sedang menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan. Sementara di kantor polisi, heboh dengan ditemukannya potongan mayat yang sudah pasti Jiun adalah pelakunya. Namun polisi masih kebingungan dengan kasus ini setelah kematian detektif Park tentunya. Jiun mengunjungi makam kedua orang tuanya dan meminta restu agar rencana berhasil. Jiun kembali ke pabrik dan mengundurkan diri. Dan lucunya di sini, mandornya yang sengak dan tidak suka dengan Jiun itu pun habis dibully oleh Jiun sampai-sampai tidak bisa melawan. Setelah mengundurkan diri dari bosnya, Jiun melihat bahwa Wong Kyung sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Tentu saja Wong Kyung sudah tidur dengan bosnya. Sepulangnya Jiun, dia bertemu dengan Jang Bei yang mau membulinya. Namun Jiun melihat bekas darah yang ada di celana Jang Bei dan segera menuju rumahnya. Dan benar saja Wong Kyung sudah terbujur kaku pingsan dihajar habis-habisan oleh Jang Bei dan kemudian Jiun menggendongnya ke rumah sakit. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan film The Lost Choice kali ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen kalau suka.